hak aborsi di Amerika Serikat mengalami perubahan dramatis dan terjadi gelombang protes. Warga negara Amerika kini menghadapi perbedaan yang ekstrim dalam hal akses terhadap layanan aborsi dan ketidaksetaraan yang lebih kompleks. Teori feminisme menjelaskan bahwa pembatasan hak aborsi bukan semata-mata soal pengendalian atas tubuh perempuan, tetapi juga tentang kontrol atas kesehatan reproduksi dan hak-hak sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliafiza Sekina dengan NIM akhir 084. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena pembatalan Roe v. Wade yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2022 yang disertakan dengan teori feminisme. Setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan Roe v. Wade pada tahun 2022, hak aborsi di Amerika Serikat mengalami perubahan dramatis dan terjadi gelombang protes. Putusan ini mengembalikan kewenangan untuk mengatur aborsi ke tangan masing-masing, mengakibatkan perbedaan kebijakan yang sangat besar di seluruh negara. Beberapa negara bagian seperti Texas, Oklahoma, dan Louisiana langsung menerapkan undang-undang yang melarang aborsi hampir secara total. Negara-negara ini memposisikan diri sebagai penentang aborsi dengan memberlakukan aturan yang sangat ketat dan memberi kewenangan kepada warga sipil untuk melaporkan fasilitas aborsi dan orang-orang yang melakukan prosedur tersebut. Di sisi lain, di negara bagian lain seperti California, New York, dan Washington DC telah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi hak aborsi dengan menjamin akses dan menyediakan dana untuk membantu perempuan dari negara bagian lain yang membatasi aborsi. Akibatnya, warga negara Amerika kini menghadapi perbedaan yang ekstrim dalam hal akses terhadap layanan aborsi, tergantung di negara mana mereka tinggal. Bagi perempuan berpenghasilan rendah atau yang tinggal di negara bagian yang melarang aborsi, hal ini menjadi tantangan besar untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk mengakses layanan aborsi. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi yang jelas berdasarkan wilayah geografis. Kelompok-kelompok yang paling terdampak adalah perempuan kulit berwarna dan perempuan yang berpenghasilan rendah, yang dimana mereka sudah menghadapi hambatan struktural dalam mengakses perawatan kesehatan reproduksi. Menurut Gender Equity Policy Institute, angka kematian wanita saat hamil atau saat melahirkan meningkat secara konsisten di Texas setelah negara bagian itu melarang aborsi. Berdasarkan datanya, angka kematian wanita saat hamil, saat melahirkan, atau segera setelahnya meningkat dari 14,5 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 18,9 pada tahun 2022, yang dimana itu meningkat. Dalam konteks pembatasan hak aborsi, teori feminisme mengungkap bagaimana kekuasaan patriarki terlihat jelas mempengaruhi pembatasan otonomi perempuan atas tubuh dan pilihan reproduktifnya. Ketika negara bagian mengambil alih keputusan personal perempuan tentang kehamilannya, hal ini mencerminkan mekanisme kontrol patriarki yang mendefinisikan perempuan sebagai subjek, yang keputusannya dapat diabaikan atau digantikan oleh otoritas eksternal. Pendekatan interseksional dalam feminisme menekankan bahwa sistem penindasan seperti gender, ras, kelas, dan orientasi seksual saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Dalam konteks pembatasan hak aborsi, dampaknya akan dirasakan lebih berat oleh perempuan kulit berwarna dan perempuan berpenghasilan rendah. Berdasarkan jurnal yang berjudul Abortion Policy in the United States, The New Legal Landscapes and its Threats to Health and Socioeconomic Well-being. Pada tahun 2019, 38% aborsi terjadi di kalangan perempuan kulit hitam, 33% di antara kalangan perempuan kulit putih, dan 21% di antara perempuan Hispanik. Hampir separuh 49% perempuan yang menerima aborsi memiliki pendapatan di bawah tingkat kemiskinan federal. Meskipun perempuan kulit hitam hanya mencakup sekitar 13% dari populasi Amerika Serikat, mereka mengalami 30% dari total prosedur aborsi. Ini menunjukkan ketimpangan struktural yang sangat signifikan, di mana perempuan kulit hitam secara tidak proporsional terdampak oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka tidak hanya menghadapi hambatan akses, tapi juga harus berhadapan dengan bentuk diskriminasi yang kompleks dan ketidaksetaraan yang lebih kompleks. Teori feminisme menjelaskan bahwa pembatasan hak aborsi bukan semata-mata soal pengendalian atas tubuh perempuan, tetapi juga tentang kontrol atas kesehatan reproduksi dan hak-hak sipil. Upaya untuk membatasi aborsi yang didukung oleh kelompok konservatif dapat dilihat sebagai bagian dari sistem patriarki yang berusaha menegakkan dominasi atas perempuan. Dalam konteks ini, perjuangan untuk mempertahankan hak reproduksi perempuan menjadi penting tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi keadilan sosial secara keseluruhan. Fenomena pembatasan hak aborsi pasca pembatalan Roe v. Wade di Amerika Serikat adalah hal yang sangat memprihatinkan. Dalam isu ini, saya berpendapat bahwa membatasi akses layanan aborsi yang aman dan legal merupakan pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi dan kesehatan perempuan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.